Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang sistem organisme. Apa saja yang harus kita pelajari? Bisa dilihat di peta konsep. Yakni ada sel, terdiri dari membran sel, protoplasma, nukleus. Nukleus itu intinya ya. Kemudian lapisan di atasnya ada protoplasma, yang terluar membran sel. Kumpulan dari sel membentuk jaringan. Jaringan ada jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan hewan terdiri dari epitel, jaringan pengikat. Contoh jaringan hewan ada jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, jaringan saraf, dan lain-lain. Contoh jaringan tumbuhan ada jaringan epidermis, jaringan parenkin, jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan lain-lain. Kumpulan dari jaringan membentuk organ. Organ manusia contohnya ada kulit, mata, jantung. Organ tumbuhan contohnya ada akar, batang, dan daun. Kumpulan dari organ membentuk sistem organ. Sistem organ manusia contohnya sistem pernapasan, ekskresi, peredaran darah, reproduksi, rangka, otot, saraf, indera, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kumpulan dari sistem organ membentuk organisme. Itulah yang akan kita pelajari dan harus kita kuasai di materi bab 6 ini ya teman-teman. Ini gambarannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil ada atom. Gabungan dari atom menjadi molekul, molekul menjadi sel, sel menjadi jaringan, kumpulan jaringan menjadi organ, begitu seterusnya sampai ke biosfer. Ya, ini sistem kehidupan di bumi ini teman-teman, biosfer. Yang kita pelajari hanya sampai pada level organisme. Contohnya di sini gajah, organismenya. Sel. Sel adalah satuan struktural, fungsional, dan hereditas yang terkecil dari suatu makhluk hidup. Hereditas adalah kemampuan penurunan sifat ya teman-teman. Ini bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Pada tahun 1635, Robert Hooke menemukan mikroskop majmuk. Nah, ini bisa digunakan untuk melihat sel ya teman-teman. Nggak bisa dilihat dengan mata telanjang karena ukurannya mikro. Bisa dilihat di sini ada dua sel. Bisa dilihat contohnya di sini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan ukurannya antara 10 sampai 30 mikrometer. Bentuknya cenderung tidak tetap. Yang hijau ini sel tumbuhan. Ukurannya antara 10 sampai 100 mikrometer. Bisa dilihat bagian-bagian dari sel tumbuhan dan sel hewan ya teman-teman. Banyak kesamaannya. Sama-sama ada lisosom, membran sel, vakuola, dan lain-lain. Itu kesamaannya. Jenis sel ada stem cell, sel induk, ada bone cell, sel tulang, ada blood cell, sel darah, muscle cell, sel otot, fat cell, skin cell, nerve cell, endothelial cell, sex cell, pancreatic cell, kanker cell, dan lain-lain. Ini tuh contoh jenis-jenis sel ya teman-teman. Bentuk sel ada yang squamous, kuboidal,
kolumnar, stelat artinya bintang, poligonal segi banyak, spheroid bergelembung, vivorous fusiform tumpang tindih, discoid seperti koin ya ini teman-teman, discoid, kuboidal tuh kubik, dan lain-lain. Ini bentuk-bentuk dari sel. Jaringan, cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari jaringan adalah histologi. Di sini ada contoh jaringan tumbuhan, terdiri dari jaringan daun. Pada daun ada jaringan pelindung pengangkut dasar, pada batang juga sama pada batang. Contoh jaringan pada tanaman adalah jaringan pelindung, jaringan pengangkut, dan jaringan dasar, baik pada daun, batang, maupun akar. Ini harusnya akar ya teman-teman. Akar. Jaringan pada manusia, ada jaringan saraf, jaringan epitel, jaringan otot, dan lain-lain banyak. Ini contohnya ada 4 saja ini. Kemudian kumpulan dari jaringan membentuk organ. Contoh organ pada tumbuhan ada organ pada batang, daun, dan akar ya teman-teman, akar, batang, dan daun. Nah ini bagian-bagiannya pada akar. Yang terluar ini rambut akar. Rambut. Kemudian ini ada silam. Mengangkut air ya silam ya teman-teman. Kemudian ini ada korteks. Kulit terluarnya, epidermis. Kemudian pada bagian batang sama, bagian terluarnya adalah epidermis. Kemudian ini korteks. Ini phloem. Kemudian ini silam. Nah ini yang melingkar antara silam dan phloem ini yang disebut kambium. Kemudian struktur pada daun. Di sini terdapat stomata, ini epidermis, ini kloroplas, ini ada silem dan phloem di daerah sini ya teman-teman. Organ pada manusia, contohnya ada paru-paru, hati, otak, telinga, jantung, dan lain-lain.
Kumpulan dari organ membentuk sistem organ. Di sini contohnya ada pada manusia ada sistem rangka, sistem otot, sistem pencernaan, pernapasan, dan lain-lain. Gabungan dari sistem organ membentuk organisme. Contohnya ini ada organisme yang disebut jerapah. Nah, organisme ini disebut jerapah. Kemudian organisme ini disebut apa, teman-teman? Burung. Yang sudah punah mana, teman-teman? Tepat sekali. Ini adalah organisme yang sudah punah, yaitu T-Rex. Gabungan dari organisme, kumpulan dari organisme disebut populasi. Thank you, teman-teman. Itulah yang kita pelajari dan harus kita ketahui tentang bab 6 sistem organisme. Terus dukung kami dan tetap semangat pagi, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.